Semua pejabat negara dan menteri wajib salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Yang tidak melaksanakan akan dipecat dari jabatannya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kemarin kita sudah sempat membahas tentang konflik yang ada di Rusia dan Ukraina. Nah, banyak banget nih ya beberapa komen gitu dari orang-orang tiba-tiba yang nyerang gitu ke gua. Katanya, lo kok pro Rusia sih? Lo kok pro ini, pro itu gitu. Sebenarnya nggak ada yang pro kemana-mana sih. Cuma karena kemarin kita bercerita tentang fakta dari sudut pandang Rusia, jadinya ya memang kalau ditelaah lagi kesalahannya memang dari pihak Ukraina. Lebih tepatnya dari si presidennya. Kenapa? Karena negara mereka kan sudah tenang, sudah enak gitu ya. Dan bahkan kalau misalkan mereka butuh apapun, Rusia siap pasang badan. Karena Rusia ini merupakan negara yang nggak lupa juga gitu terhadap saudara-saudaranya di Ukraina. Ternyata setelah diselidiki, usut punya usut nih ya, ada banyak problem yang terdapat di negara Ukraina ini. Pertama nih, presiden mereka adalah bangsa Yahudi. Terus di Ukraina ini terbentuklah sebuah kelompok neo-Nazi, yang dimana secara logik gitu ya, neo-Nazi ini tidak akan menyukai bangsa ras Rusia. Sementara di Ukraina itu bangsa ras Rusia itu tersebar jutaan jiwa, terutama di Crimea, Donbas itu ya kan, di Donetsk dan di Lugansk gitu ya. Maka dari itu banyak hal yang membuat pihak Rusia merasa terusik dengan hal ini. Dan juga ini makin kesini kita makin paham nih kepentingannya kemana. Background dari si presiden Ukraina ini juga, dia ini adalah seorang pelawak, alias dia ini adalah orang entertain, yang dimana di media sosial banyak tersebar, banyak dikatakan kalau sebenarnya ini orang tidak punya dasar pengetahuan lebih tentang politik. Jadi kalau misalkan dia dalam bernegara, ini patut dipertanyakan kebijakan-kebijakan dia. Ditambah lagi agama, yaitu dengan background dia adalah seorang Yahudi. Nah, hari ini pembahasan kita sesuai dengan yang gue janjikan kemarin. Kita akan melihat fakta-fakta tentang perang Rusia ini menurut sudut pandang agama. Karena kebetulan gue muslim, jadi gue gak berani bahas ini terlalu jauh. Gue akan membahas ini dari sudut pandang orang Islam tentang adanya perang Rusia dan Ukraina ini, yang dimana ini disangkut pautkan dengan kaum bangsa Rum, atau tulisannya tuh RUM. Ini bacanya Rum apa Ram, tapi gue bacanya Rum aja. Yang mana bangsa Rum ini adalah bahasa lain dari bangsa Romawi. Hari ini kita akan membahas hal ini di sisi lain. Perang Rusia dan Ukraina yang kita tahu berawal gara-gara NATO mengajak atau membuka pintu untuk Ukraina agar bisa bergabung dengan mereka, membuat Presiden Rusia Vladimir Putin ini merasa terusik atau terganggu. Nah, untuk cerita lengkapnya kalian bisa nonton konten sebelumnya dari Kamar Jerry. Nah, kali ini kita akan fokus kepada fakta-fakta di mana sebenarnya siapa sih Rusia ini menurut pandangan orang Islam. Perlu kalian ketahui nih geng, Ukraina ini belum resmi menjadi anggota NATO, tapi mereka ini adalah mitra. Ukraina dan NATO ini adalah mitra, belum keluarga. Tujuan awal berdirinya NATO adalah untuk melawan ancaman ekspansi Rusia, yang di saat itu masih berbentuk Uni Soviet. Nah, dari tujuan awal dibentuknya NATO aja udah jelas ya, yaitu untuk melawan Rusia, ya gitu geng. Nah, singkatan dari NATO sendiri adalah North Atlantic Treaty Organization. Ini merupakan sebuah aliansi militer yang dibentuk pada tahun 1949, dan di dalamnya itu terdapat 12 negara, yaitu Amerika, Inggris, Prancis, dan Kanada, serta beberapa negara lain. Negara-negara yang tergabung di dalam NATO ini sepakat apabila ada yang mengusik salah satu anggota mereka, itu semua negara akan turun tangan. Nah, untuk saat ini NATO ini sudah tergabung sekitar 30 negara, geng. Dari awal dia dibentuk tujuannya adalah untuk melawan Rusia. Terus tiba-tiba mereka terbentuk lagi dengan visi misi apabila ada yang nyenggol maka semuanya akan turun tangan. Ini agak gimana gitu ya. Awalnya dibentuk untuk menyerang Rusia, tiba-tiba visi misinya berubah menjadi siapa yang nyenggol. Ya ujung-ujungnya apa? Rusia juga tidak bisa bergabung di sana. Kalau semua negara
negara bergabung ke NATO, akhirnya musuh satu-satunya siapa? Ya Rusia gitu. Makanya Rusia ini merasa geli dan alergi banget gitu dengan NATO. Nah awalnya nih ya, Rusia kan minta nih terhadap negara-negara barat untuk menjamin Ukraina jangan sampai masuk atau gabung ke NATO. Mau bagaimanapun, Ukraina ini adalah pecahan Uni Soviet, yang dimana populasi keturunan Rusia, bangsa Rusia itu banyak terdapat di Ukraina. Jadi Presiden Vladimir Putin tidak mau NATO malah semena-mena terhadap keturunannya dia di sana. Namun sayangnya negara Barat, terutama Amerika, tidak bisa menjamin hal tersebut. Mereka sangat terbuka dengan Ukraina. Mereka mempersilahkan Ukraina untuk masuk ke dalam NATO. Sampai akhirnya pitam lah Pak Putin kita ya kan. Tanggal 24 Februari tahun 2022 dimulailah pecah perang tersebut. Dikarenakan Presiden Vladimir Putin telah meluncurkan invasi besar-besaran terhadap Ukraina, pihak Ukraina ini melawan gitu ya. Dan mereka tuh mengklaim kalau mereka berhasil melumpuhkan beberapa tank, beberapa pasukan Rusia, katanya seperti itu. Cuman Vladimir Putin hanya menjawab, ya jangan terlalu tinggi berimajinasi katanya. Karena kalau dari yang kita lihat ya kan, fakta di lapangan di media-media juga memang sebenarnya yang babak belur adalah Ukraina gitu ya. Cuman entah bagaimana ceritanya, Presiden Ukraina ini entah pede mampus gitu ya, dia tetap ngomong ke pihak tentara Rusia, mendingan selamatkan diri kalian masing-masing dan pergi katanya. Jadi intinya dia tuh mencoba mukul mental tentara Rusia. Dia pengen tentara Rusia ini mending selamatin diri aja, nggak usah ikutin perintah, katanya begitu. Dan itu ada pidatonya. Dan mulai saat itu Ukraina akhirnya memberlakukan status darurat nasional. Dimulai dari tanggal 24 Februari 2022 sampai 30 hari ke depan, Ukraina akan berada di dalam status darurat nasional. Banyak yang mengibaratkan perang daripada Rusia dan Ukraina ini akan menjadi awal daripada Perang Dunia III. Keadaan darurat di sana akan berlangsung sangat lama, kecuali daerah-daerah yang sudah menjadi daerah kekuasaan pihak Rusia, yang dimana sebagian daerah Ukraina ini dihuni oleh penduduk berkebangsaan Rusia, yaitu tadi Lugansk dan Donetsk serta Crimea. Nah, kalau ini memang benar-benar Perang Dunia Ketiga, geng, berarti apa yang diucapkan oleh Albert Einstein itu bakal terjadi. Dimana Albert Einstein ini mengatakan dia tidak tahu bagaimana nantinya Perang Dunia Ketiga itu gambarannya seperti apa. Tapi yang dia tahu, Perang Dunia terakhir atau Perang Dunia keempat itu hanya akan menggunakan tongkat kayu dan batu. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ya, serangan Rusia terhadap Ukraina ini benar-benar gila, di mana Rusia menyerang fasilitas-fasilitas umum. Salah satunya adalah pembangkit listrik nuklir, terus juga beberapa pangkalan militer, bandara, yang termasuk tuh ada pesawat yang terbesar yang ada di dunia milik Ukraina ya kan, yang pernah ada, itu juga udah dihancurin sama Rusia. Kalian bayangkan nih, sekarang banyak negara-negara yang memberi sanksi terhadap Rusia, dan Rusia juga nggak tinggal diam, dia juga memberikan sanksi yang lain lagi secara ekonomi dan politik terhadap negara lain. Jadi saling stop bantuan nih, saling stop hubungan politik, saling stop hubungan ekonomi segala macam gitu. Jadi nanti dunia ini akan serba kekurangan. Misalkan dari Rusia tuh, mereka tuh pemasok apa nih? Pemasok senjata atau pemasok hal-hal lain gitu ya. Ketika mereka stop, otomatis seluruh dunia tidak akan mendapatkan hal tersebut, dan banyak juga yang mendukung Rusia akan stop juga memberikan dukungan secara ekonomi dan politik terhadap negara lawan. Jadi nanti kita ini saling bermusuhan semuanya, tidak saling mendukung gitu ya. Akhirnya semua fasilitas mati. Nah, makanya dari itu ditariklah kesimpulan, berarti kata-kata daripada Albert Einstein suatu hari akan terbukti. Kita kembali lagi ke perang ini. Ketika Rusia terus-menerus menginvasi pihak Ukraina dibantu oleh NATO. Namun pihak NATO tidak membantu seutuhnya kayak ngebantu perang, tapi mereka hanya mengirimkan senjata-senjata usang. Pihak NATO atau pihak Amerika Serikat tepatnya telah mengirimkan 90 ton bahan senjata mematikan untuk pihak Ukraina. Pihak Inggris telah memasok rudal anti-tank untuk Ukraina. Nah, lalu anggota NATO lainnya kayak Denmark, Spanyol, Prancis, dan Belanda telah mengirim jet tempur untuk membantu pihak Ukraina. Nah, itu kan dari pihak Ukraina ya geng ya, dibantu oleh NATO. Walaupun Ukraina sebenarnya belum menjadi keluarga resmi dari NATO. Kita lihat di bagian Rusia. Rusia, negara koalisinya tidak tinggal diam juga. Mereka ikut membantu pihak
Rusia. Yang menjadi titik pusat pembahasan kita hari ini adalah sebuah negara yang mayoritasnya muslim tiba-tiba saja dengan sepenuh hati gitu ya, rela mati gitu geng, siap membantu pihak Rusia untuk memerangi Ukraina. Nama negara ini adalah Chechnya. Mendadak menjadi perhatian dunia. Chechnya ini tiba-tiba saja mengirimkan banyak pasukan tentaranya untuk membela Rusia dan membantu Rusia menginvasi negara Ukraina. Nah, Presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov, mendesak warga Ukraina untuk meninggalkan pemerintahan Ukraina sekarang, yaitu presiden pelawak tadi yang backgroundnya adalah seorang berkebangsaan Yahudi, karena dianggap kebijakannya itu konyol gitu ya, malah menyebabkan permusuhan di daratan negara-negara mereka gitu ya. Pernyataan daripada Presiden Chechnya ini dianggap sangat pemberani dikarenakan seperti yang diketahui negara Chechnya ini gak gede-gede banget geng, kecil banget negaranya. Namun dalam kasus ini dia mampu mengirimkan 12.000 pasukan Chechnya untuk membantu Rusia di Ukraina. Dalam sejarahnya nih geng, pada tahun 2007 presiden daripada Chechnya ini yaitu Ramzan Kadyrov ini diangkat langsung oleh Vladimir Putin sebagai pemimpin Chechnya. Backgroundnya, dia ini adalah seorang laki-laki kelahiran di sebuah pemukiman Senteroy pada tanggal 5 Oktober 1976. Jadi cukup muda ya ini presiden. Kadyrov sendiri adalah keturunan langsung dari sebuah klan yang paling dihormati di Chechnya dan juga di Rusia. Dia ini juga dikenal sebagai orang yang paling kuat dan juga sangat ditakuti oleh keturunan-keturunan Rusia. Dan Ramzan Kadyrov ini memiliki sekumpulan milisi yang sangat mematikan dan juga ditakuti yang disebut dengan Kadyrovsi. Dan dia sudah memutuskan untuk membela habis-habisan, mati-matian terhadap Putin dan Rusia. Dan dia ingin ikut memusnahkan pemerintahan Ukraina untuk saat ini. Siapakah sebenarnya masyarakat Chechnya ini, geng? Kenapa mereka begitu pemberani? Dan bagaimana background mereka? Kenapa mereka bisa menjadi salah satu negara dengan mayoritas muslim? Nah, kita bahas dulu tentang background daripada Chechnya ini. Chechnya ini adalah sebuah negara dengan pemerintahan berbentuk republik di sebelah barat daya Rusia. Jadi masih bagian daripada daratan Rusia gitu, geng. Tepatnya di wilayah utara pegunungan Greater Kaukasus. Chechnya ini mendapatkan kemerdekaannya secara de facto usai Perang Chechen, tepatnya dalam rentan waktu 1994 sampai 1996. Namun secara de jure, Chechnya ini masih menjadi bagian daripada Rusia. Nah, jadi masih satu klan lah gitu, satu rumpun. Secara geografis juga kalau misalkan kita lihat di peta ya, di bagian utara Chechnya ini berbatasan langsung dengan daratan Rusia. Sementara bagian timur dan bagian tenggaranya berbatasan langsung dengan rumah Khabib Nurmagomedov, ya kan? Yaitu Republik Dagestan. Serta bagian barat dayanya berbatasan langsung dengan Georgia. Pada abad ke-21 nih, geng, Chechnya ini pernah mengalami sebuah konflik yang berlangsung selama 1 dekade lamanya. Di dalam kondisi inilah terjadi yang namanya eksodus pengungsi. Dan untungnya di negara Chechnya ini secara perekonomian mereka masih bertahan gitu. Wilayah mereka itu cukup kecil, yaitu 12.300 km persegi. Mungil banget ya, nggak begitu besar. Penduduknya itu kurang dari 2 juta jiwa. Gila, kurang dari 2 juta jiwa gitu ya. Berarti kan nggak gede-gede banget gitu. Dan mayoritas daripada penduduknya itu adalah masyarakat muslim atau Islam. Dan bisa dikatakan kayak 95% lah mereka itu penduduknya adalah Islam. Jadi kayak lo tuh ke Aceh gitu. Lo kayak ke Aceh, lo lihat semua penduduk Islam. Nah kayak gitu Chechnya tuh. Negara yang gak gede-gede banget, masyarakatnya gak banyak-banyak banget, dan mayoritasnya muslim. Presiden Ramzan Kadyrov ini dikenal karena dia sangat teguh dalam menjalankan syariat Islam. Memang dikenal nih dengan seorang presiden yang taat dengan agama gitu ya. Dan bisa dibilang nih negara bule yang melarang perjudian dan miras itu adalah Chechnya, karena pemimpinnya Ramzan Kadyrov ini. Ya kalau misalkan kita ke negara-negara kulit putih yang lainnya, kita bisa melihat gitu ya, orang-orang mabok bebas, judi bebas gitu, seks bebas juga. Nah, namun di Chechnya, terkhusus di Chechnya nih ya, itu tidak bisa gitu karena pemimpinnya yang sangat tegas. Dan juga Ramzan Kadyrov ini sangat mensupport kaum wanitanya untuk berhijab. Di saat ada kejadian salah satu seorang kartunis, kalian tahu ya, yang menghina Rasulullah apa ya waktu itu, gue lupa deh, Ebdo gitu dah namanya, asal Denmark. Nah, Presiden Chechnya ini juga ikut bersuara, dimana dia menghalalkan darah si kartunis tersebut, yang dimana dia
dia juga sangat marah dengan hal itu. Dan dia menyebut negara Denmark dengan mensupport si kartunis justru akan menimbulkan kekacauan baru dan akan menimbulkan teroris-teroris yang baru gitu ya. Karena di saat itu kan banyak orang yang merasa mereka itu jihadis. Mereka merasa cara membela agama adalah dengan membunuh orang-orang yang menghina agama gitu kan. Makanya Ramzan Kadyrov ini secara logika yang baik dia mengatakan ya kalau lu nggak mau adanya terorisme segala macam ya mending jangan menyenggol-nyenggol agama orang begitu, karena tidak semua orang berpikiran sama. Nah itulah sudut pandang daripada Ramzan Kadyrov terhadap Denmark waktu itu. Dan di saat kejadian tersebut Ramzan Kadyrov ini sangat mengecam serta melarang LSM asal Denmark untuk masuk ke chatnya. Jadi dia sangat marah dengan kondisi tersebut. Nah tidak hanya tegas dan pemberani, Ramzan Kadyrov ini dikenal juga sebagai penghafal Al-Quran. Jadi dia ini adalah hafiz. Gua rasa nih nggak semua presiden adalah seorang hafiz nih. Mungkin dia ini satu dari sekian banyak presiden di dunia yang menjadi seorang hafiz Al-Quran ya. Terus juga keteladanannya dia, kesehariannya dia itu patut dicontoh juga. Nah di sini gue bacain satu persatu nih kebiasaan atau keteladanan daripada presiden chatnya Ramzan Kadyrov ini. Yang pertama, kebiasaan hariannya membaca salawat 5.000 kali dalam sehari. Gokil, rezekinya banyak banget nih orang nih. Terus semua pejabat negara dan menteri wajib salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Yang tidak melaksanakan akan dipecat dari jabatannya. Gokil. Terus yang nomor 3, anaknya yang berumur sekitar 10 tahun telah menghafal Al-Quran. Gila, anaknya hafiz juga umur 10 tahun ya. Terus yang keempat, cinta pada ulama dan habaib. Ramzan Kadyrov dikenal sebagai sosok pemimpin yang cinta dan dekat dengan ulama. Nah, jadi terlepas dari dia tegas dan sangat keras dalam membela agama, sebenarnya sosok Kadyrov ini adalah sosok yang lembut terhadap orang-orang di sekitarnya, geng. Dan banyak orang yang menyaksikan Kadyrov ini di saat dia sedang tidak berbicara atau sedang ngelamun diem gitu, mulutnya itu menggumam sholawat. Jadi benar-benar kalau misalkan orang-orang kayak kita mungkin ya di saat bengong ngegumamnya lagu-lagu kali ya, tapi seorang presiden dari chatnya ini justru menggumamkan sholawat. Namun saat ini nama daripada presiden chatnya ini yaitu Ramzan Kadyrov itu masuk ke dalam daftar yang akan diberikan sanksi oleh negara barat, yaitu Uni Eropa dan Amerika Serikat. Karena di sini posisinya Kadyrov ini dianggap sebagai orang terdekat Putin yang membantu Putin untuk menginvasi Ukraina. Dan itu emang benar gitu ya. Presiden chatnya ini itu pernah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Presiden Putin dikarenakan kepemimpinannya yang berhasil memimpin rakyat chatnya menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Dan dia memiliki prestasi yang profesional serta pelayanan dia dalam memimpin itu sangat lama dan sangat panjang gitu ya. Di dalam kasus antara Rusia dan Ukraina ini, geng, presiden chatnya ini memperingatkan presiden Ukraina. Dia bilang satu-satunya cara atau satu-satunya langkah yang baik yang bisa kamu ambil saat ini adalah dengan meminta ampun atau meminta maaf. Dengan kata lain, dia minta presiden Ukraina ini untuk menyerah. Nah, seluruh negara barat sekarang sedang mengecam Rusia. Mereka semua menekan negara Rusia. Beberapa negara yang beraliansi dengan Rusia justru mensupport Rusia. Ada satu kalimat Presiden Putin yang mengerikan banget, yang dimana dia mengatakan untuk takdir kiamatnya dunia itu adalah urusan Tuhan, namun untuk mengkiamatkan negara barat itu adalah urusan saya. Dan Presiden Putin ini tidak pernah main-main dengan kata-katanya, geng. Nah, di dalam kasus ini ada hal yang sedikit membuat haru, di mana Presiden Vladimir Putin itu mengatakan dia tidak akan pernah berhenti menginvasi Ukraina walaupun sampai negara itu rata dengan tanah dan semuanya mati sebelum Israel juga menghentikan invasinya terhadap Palestina, katanya gitu. Jadi Presiden Putin ini membandingkan bagaimana mata dunia barat ketika melihat Palestina dijajah, dibunuh oleh orang Israel dengan bagaimana Rusia juga menghancurkan negara Ukraina. Dia mengatakan kalau invasi terhadap Ukraina dilarang oleh mata barat, maka invasi terhadap Palestina juga harus dilarang. Gila, merinding gak lo? Namun sayangnya sampai sekarang, bahkan baru-baru ini terjadi, Palestina masih dijajah oleh
Israel. Nah, tapi Presiden Putin tidak hanya tinggal diam, di mana di sini dia semakin gila-gilaan menginvasi Ukraina karena support dari chatnya yang mayoritasnya adalah Muslim juga. Nah, namun di sini Presiden Putin berjanji tidak akan menyerang warga Ukraina. Dia hanya menyerang fasilitas militer serta fasilitas-fasilitas publiknya aja. Ada sebuah berita yang bikin gue agak miris dan sedih sih, geng. Kalian bisa lihat lah nanti di sini, di mana negara-negara Barat membuat pernyataan yang bikin sakit hati. Mereka mengatakan rakyat Ukraina itu tidak pantas diinvasi atau tidak pantas dibombardir dan dibunuh. Ya, gue sendiri setuju dengan pernyataan itu. Tapi mereka membandingkan dengan rakyat Palestina serta negara-negara Arab lainnya, yang dimana mereka dengan rasis mengatakan kalau Ukraina itu adalah orang kulit putih bermata biru. Mereka tidak pantas dibunuh. Jangan samakan mereka dengan negara-negara Arab seperti Palestina serta negara-negara konflik yang lain yang lebih tidak beradab, katanya gitu. Jadi konflik ini sudah mengarah ke rasisme, di mana orang Barat atau orang kulit putih sudah merasa mereka itu superior, mereka spesial, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibom, walaupun mereka berbuat salah hanya karena mereka berkulit putih dan bermata biru. Dan ini sangat menyedihkan. Dan semakin kesini gue rasa tindakan Putin ya semakin terlihat benar gitu, geng. Nah, padahal Presiden Putin sudah mengatakan dia tidak berniat untuk membunuh semua orang yang ada di Ukraina. Yang dia incar hanya presiden Ukraina yang sudah ya kayak apa ya, mengambil keputusan yang lawak-lawakan gitu. Jadi Presiden Putin tuh nggak terima dengan si Volodymyr Zelensky. Nah, kasus peperangan Rusia dengan Ukraina ini akhirnya dikaitkan dengan sebuah cerita tentang perang akhir zaman yang disebut dengan Perang Armageddon, di mana di dalam agama Islam diyakini oleh para ulama ya, menurut cerita ada bangsa Rum atau dengan sebutan bangsa Romawi yang akan membantu umat Islam dalam peperangan akhir zaman. Armageddon ini adalah perang menuju akhir zaman banget nanti, geng, sebelum kita bertemu dengan Dajjal. Dan ini merupakan perang dunia besar yang dimulai dari Megiddo dan dikenal sebagai Al-Mahamah Al-Kubro. Dan ini merupakan sebuah huru-hara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini benar-benar sangat besar, memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kesombongan umat manusia. Perlu kalian ketahui nih, geng, bangsa Rum atau bangsa Romawi itu nggak cuma terletak di negara-negara Barat doang. Ada beberapa negara yang menjadi tempat pusat pemerintahan Romawi. Kalau gue nggak salah ada 3 ya, kalau nggak salah nih. Yang keduanya itu ada di Rusia. Makanya kalau misalkan kalian lihat di Rusia itu masih ada umat Kristen Ortodoks. Nah, itu peninggalan bangsa Romawi. Dan kebetulan bangsa Romawi yang ada di Rusia ini adalah musuh dari bangsa Persia. Baru-baru ini banyak orang yang mengaitkan bangsa Rusia ini sebagai bangsa Rum atau bangsa Romawi yang dimaksud. Apalagi sekarang kita lihat ini agak sedikit connect, di mana bangsa Rum yang di dalam ceritanya akan dibantu oleh umat Islam itu mirip banget dengan cerita Rusia yang dibantu oleh bangsa Chetnya. Untuk lebih mengenal bangsa Rum ini, kita kaji dari surah di dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum, yang dimana dalam surah ini dijelaskan tentang bangsa Rum ini, geng. Dikatakan bangsa Rum ini adalah sebuah bangsa beragama Nasrani dan mereka memiliki pedoman kitab suci. Nah, berarti sudah benar tadi ya, yaitu Kristen Ortodoks. Nah, sedangkan lawannya adalah bangsa Persia, yang dimana mereka ini adalah bangsa yang beragama Majusi, dimana mereka menyembah berhala dan menyembah api. Kedua bangsa ini saling berperang. Pada awalnya bangsa Rum ini dikalahkan oleh bangsa Persia. Kabar kekalahan bangsa Rum ini didengar oleh para musyrikin yang ada di kota Mekah dan mereka sangat senang. Sementara para kaum muslim yang ada di Madinah justru berduka dengan kondisi tersebut. Nah, kenapa kaum muslim justru membela masyarakat Rum yang notabene Kristen Ortodok? Karena memang Kristen Ortodok ini dalam sejarahnya bisa dikatakan ini masih menjadi saudara dari kaum muslim. Kalau kalian lihat juga secara mereka beribadah tuh mirip dengan orang muslim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, surah Ar-Rum. Di dalam surah tersebut disebutkan setelah ini akan terjadi kemenangan besar bagi bangsa Rum terhadap Persia. Benar aja, 9 tahun kemudian bangsa Rum ini akan berhasil menaklukkan Persia. Nah, dan benar aja 9 tahun kemudian bangsa Rum berhasil menaklukkan
Persia. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya di masa depan nanti bangsa Rum ini, atau sebutan lain bangsa Romawi ini, untuk bergabung dengan umat muslim dalam peperangan akhir zaman. Nah, yang jadi pertanyaannya, kapankah itu terjadi? Siapa bangsa Rum tersebut? Dan sekarang ya, dalam ilmu cocok logi aja nih geng ya, walaupun ini menurut kepercayaan kita masing-masing ya, kita lihat Rusia, mereka memiliki sebuah peninggalan Kristen Ortodok, yaitu bangsa Romawi. Dan sekarang mereka sedang berperang melawan Ukraina, yang mana dipimpin oleh seorang Yahudi, yaitu Volodymyr Zelensky. Dia itu beragama Yahudi. Udah gitu, Rusia ini dibela oleh Chechnya, yang backgroundnya adalah orang Muslim. Cerita ini sangat mirip dengan apa yang ada di surat Ar-Rum, tentang bangsa Rum yang nantinya akan bergabung dengan umat muslim dan melawan bangsa Persia, yang backgroundnya adalah seorang beragama Majusi, penyembah berhala dan api. Cocok logi mungkin, tapi nggak tahu. Menurut kalian gimana? Nah, ini juga kita coba telaah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dimana di sini disebutkan kalau pada suatu hari nanti masyarakat Muslim akan berdamai dengan bangsa Romawi atau bangsa Rum. Mereka akan memerangi bangsa musuh dan akan mendapatkan sebuah kemenangan besar dan hasil rampasan yang sangat besar dari peperangan tersebut. Hadis riwayat tersebut menunjukkan kepada kita seolah-olah suatu hari nanti masyarakat Islam yang berjalan di jalan yang benar adalah masyarakat Islam yang bergabung dengan bangsa Rum atau bersahabat dengan bangsa Romawi ini. Di sisi lain, berarti ini ceritanya tentang akan hadirnya akhir zaman yang berkaitan dengan bangsa Dajjal. Karena adanya hadis ini, berarti bangsa Dajjal sudah mengetahui akan adanya takdir tersebut, yang otomatis bangsa Dajjal akan memburamkan atau mengaburkan semua kenyataan-kenyataan tentang bangsa Rum dan kaum muslim yang akan bergabung. Dan mereka akan menyamarkan siapa sebenarnya bangsa Rum atau bangsa Romawi yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Lalu kok bisa banyak orang yang mencocok logikan kalau bangsa Rum ini adalah Rusia? Kita lihat dari sejarahnya, yang dimana pada awalnya menduga kalau bangsa Rum ini justru Amerika. Nah, ternyata setelah adanya perang Rusia ini, semua sudut pandang jadi berubah. Di dalam penjelasan Al-Quran, bangsa Rum ini sebenarnya mudah diidentifikasikan, sebab Rum ini dapat diistilahkan dengan Gereja Kristen Ortodok Timur. Gereja ini sendiri didirikan pada masa kekuasaan Kaisar Byzantium dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, suatu hari nanti umat Islam akan bersekutu dengan bangsa Rum. Namun, seperti yang kita ketahui, kekaisaran bangsa Rum, yaitu kekaisaran Byzantium, itu telah hilang, udah nggak ada. Namun sampai sekarang Gereja Kristen Ortodoks masih berdiri kokoh dan terletak di Rusia. Koalisi umat Islam dengan bangsa Rum ini nantinya pada akhirnya akan berperang dan mendapatkan kemenangan. Kemudian pasukan gabungan tersebut akan berangkat ke sebuah padang rumput yang berbukit-bukit. Lalu di tengah perjalanan tersebut ada seorang laki-laki dari kaum salib sebutannya, dan dia mengangkat sebuah salib dan berteriak, salib telah menang. Nah, ini menurut cerita riwayatnya nih geng. Mengetahui hal ini, seorang pemuda di dalam gabungan tersebut yang backgroundnya adalah agama Islam merasa marah. Lalu mereka bertengkar dan pemuda yang memegang salib ini didorong oleh pemuda beragama Muslim ini hingga pemuda yang memegang salib tadi meninggal dunia. Nah, ternyata di dalam internal gabungan ini pun masih ada orang yang bergesekan nih geng. Sejak saat itulah disinyalir bangsa Rum akan membentuk pasukan di bawah 80 bendera, di mana di dalam satu bendera mereka akan terdiri dari 12.000 tentara perang. Tujuan pada awalnya adalah untuk berkhianat. Namun entah bagaimana ceritanya nih geng, mereka justru tidak terpecah. Ya mungkin karena mereka mempunyai satu musuh yang mengharuskan mereka untuk tetap sama-sama memerangi musuh tersebut di dalam satu peperangan. Diketahui pula nih geng, pada akhirnya nanti musuh yang akan dihadapi oleh umat muslim dan bangsa Rum itu adalah negara yang ada di Jazirah Arab secara keseluruhan. Menyusul dari beberapa polemik atau permasalahan tentang pembebasan Irak, pembebasan Mekah dan Madinah dari Arab Saudi,
Saudi dan penggempuran negara Arab beserta timnya yang menjadi sekutu daripada Amerika Serikat. Seperti misalnya Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Mesir. Nah, ini adalah sekutu daripada Amerika Serikat. Selanjutnya, musuh kedua yang akan dihadapi oleh bangsa Rum dan kaum muslim adalah Persia. Meski saat ini yang kita ketahui bangsa Persia dengan Iran masih menjadi satu koalisi dengan Rusia. Namun di akhir zaman diyakini merekalah yang akan menghadapi bangsa Rum. Kalau memang ini Rusia, berarti Rusia yang akan dihadapi oleh bangsa Persia tersebut. Nah, percaya atau enggak nih geng, tapi ini adalah cerita menurut pandangan Islam yang mana di sini dicocok logikan lah dengan kejadian Rusia dan Ukraina saat ini. Untuk kalian mungkin kalian bisa menarik kesimpulan lah ya. Namun nih geng, menurut kata-kata Vladimir Putin tentang invasi dia terhadap Ukraina yang tidak akan berhenti kalau Israel tidak juga berhenti menginvasi Palestina, ini sebenarnya adalah sebuah pernyataan yang bikin kita ketar-ketir. Umat Islam agak ketakutan. Kenapa? Ya mungkin bagi orang-orang Islam kayak gue nih ya, yang agamanya nggak terlalu kuat, mungkin agak takut nih geng. Tapi mungkin kalau bagi kalian yang agamanya kuat banget, keimanannya kuat banget, kalian ya mungkin agak terbiasa-biasa aja. Karena kenapa? Apabila Palestina berhenti diinvasi oleh Israel, menurut pandangan Islam, maka kiamatlah dunia. Berarti akhir zaman sudah dimulai. Koreksi gue kalau gue salah geng, karena gue hanya manusia biasa yang ingin memberikan informasi kepada kalian. Kalau ada kata-kata gue yang hilaf atau salah, kalian boleh luruskan di kolom komentar.